Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Ada banyak cara ketika kita ingin merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun 2010, ada pohon Natal termahal di Abu Dhabi yang dibuat kurang lebih seharga 178 miliar kalau dirupiahkan. Pohon itu setinggi 13 meter dan tentunya yang membuat mahal adalah karena pohon itu dihiasi oleh ribuan batu zamrud, berlian dan juga mutiara. Dan karena harganya yang fantastis, maka pohon Natal itu dijaga begitu ketat. Tetapi sebagian dari kita juga merayakan Natal dengan cara sederhana, berkumpul bersama keluarga, ke gereja bersama, atau bahkan makan malam bersama keluarga. Atau sebagian besar dari kita juga merayakan Natal dengan suasana yang sepi, dalam arti karena jauh dari keluarga, ada di tanah rantau, dan dia sudah merayakan dengan orang-orang terdekat. Poinnya adalah bahwa Natal dirayakan dengan cara masing-masing. Natal menjadi sebuah sukacita, kegembiraan bagi setiap orang. Menjadi pertanyaan bagi saya adalah bagaimana Natal itu dirayakan pada orang-orang zaman itu.
Katakanlah yang baru saja kita dengarkan, 3 orang dari timur, 3 orang Majus dari timur. Bagaimana mereka merayakan Natal. Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya Jesus of Nazareth, The Infancy Narrative, menjelaskan ada beberapa makna arti dari kata Majus itu. Yang pertama, anggota dari kalangan imam Persia. Dalam bahasa Yunani atau dalam budaya Yunani yang kedua, magi diartikan sebagai pemimpin agama yang berpegang pada filosofi. Yang ketiga, orang yang mempunyai dan menggunakan pengetahuan dan kemampuan adikodrati, dan seterusnya. Tetapi kalau mengacu pada Matius 2:1-12, maka kata majus atau magi ini diartikan pada poin yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan religius dan filosofi yang telah berkembang di daerah itu. Ada juga seorang ahli yang menambahkan, ada kaitannya juga dengan ilmu perbintangan. Nah, bagaimana orang Majus ini sampai pada bayi Yesus? Mereka melihat bintang yang lebih terang. Mereka dituntun oleh bintang ini. Yang bintang ini tidak biasa dari bintang-bintang yang lain. Bintang ini membawa dan mereka juga mempelajari beberapa referensi nubuat-nubuat akan hadirnya Sang Penyelamat. Maka melihat situasi itu, mereka tidak acuh. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari bintang ini dan seakan-akan membawa mereka pada satu tujuan. Lalu mereka mencoba mengikuti. Perjalanannya cukup jauh. Bayangkan zaman itu belum ada alat transportasi yang secepat seperti sekarang ini ya. Bayangkan mungkin seminggu mereka berjalan dengan ketidakpastian, ketidaktahuan, mungkin juga ada unsur ragu-ragu, tetapi mereka tetap berjalan. Dalam perjalanan, lalu mereka diundang atau dipanggil oleh Raja Herodes karena tentang berita yang dia dengar bahwa akan ada penyelamat raja yang lahir di Bethlehem. Mungkin ini menjadi juga suatu yang membuat perjalanan mereka menjadi lambat. Mereka mungkin ditanya-tanya dan segala macam. Ini sesuatu juga yang mungkin menjadi beban bagi mereka juga. Perjalanan jauh, diintimidasi, ditanya-tanya dengan segala macamnya. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan yang menarik adalah ketika mereka sampai ada sebuah kegembiraan, sukacita yang ada dalam diri mereka ketika mereka melihat bayi Yesus. Melihat bayi yang lemah dan rapuh. Ada sebuah kegembiraan, sukacita yang ada dalam diri mereka. Suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Ada 3 hal yang bagi saya cukup menarik dalam perjalanan 3 orang Majus ini mengikuti bintang yang begitu terang dan mengarah pada Yesus sendiri. Yang pertama, 3 orang Majus ini terbuka dan mau meninggalkan segala apa yang mereka miliki untuk mencari Allah, untuk mencari bayi Yesus. Dikatakan bahwa mereka ini bukan orang biasa. Mereka memiliki pengetahuan religius, memiliki pengetahuan filosofi, memiliki pengetahuan astronomi. Mungkin juga mereka memahami tentang konsep Allah, konsep Tuhan yang ada dalam budaya mereka. Tetapi segala pengetahuan itu justru mereka tinggalkan ketika mereka melihat bintang yang menyala. Seluruh konsep yang ada di diri mereka, mereka lepaskan dan mencoba mengikuti bintang itu. Mungkin bagi manusia modern zaman ini tidak mudah. Kita punya pengetahuan banyak.
Ya, bahkan segala informasi juga saat ini mudah diakses. Tetapi mereka dengan rendah hati meninggalkan segala apa yang mereka miliki, bahkan pemahaman mereka tentang Allah mereka tinggalkan. Yang kedua, mereka setia akan tujuan yang ingin mereka capai. Tujuan mereka adalah mengikuti bintang, menemukan bayi mungil, menemukan Allah yang hadir dalam bayi yang lemah. Dan tentunya perjalanan yang cukup panjang. Bahkan perjumpaan dengan Herodes juga ini mengalami suatu distraksi. Bisa jadi ini melemahkan niat mereka, membuat mereka lalu bersantai-santai, melupakan apa yang menjadi tujuan mereka. Tetapi 3 orang Majus ini setia. Mungkin juga ketika dihadang oleh Raja Herodes, mereka diiming-imingi sesuatu, supaya mengatakan yang benar di manakah bayi itu lahir. Karena Herodes merasa terancam dengan kelahiran Yesus. Tetapi mereka coba untuk setia akan apa yang ingin mereka lihat. Sesuai dengan apa yang mereka ikuti ketika mereka berjalan mengikuti bintang. Dan yang ketiga yang menarik adalah ketika mereka diminta untuk pulang melalui jalan lain. Bayangkan mereka berjalan cukup jauh. Mereka sudah tahu berapa jaraknya, juga mungkin jalan-jalan yang dilewati ketika berangkat. Tapi ketika lalu ada usulan, ada pendapat, ada mimpi yang mereka dapatkan untuk melewati jalan lain. Ini bukan suatu yang mudah. Mereka keluar dari rasa nyaman. Harusnya ketika pulang butuh waktu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi karena harus melewati jalan yang lain, bisa jadi beberapa bulan. Dan mereka mulai dari nol lagi. Jalannya tidak tahu, lalu juga mungkin kesasar, juga persediaan perbekalan juga terbatas. Bukan sesuatu yang mudah bagi mereka untuk mencari jalan lain. Tetapi jalan lain inilah yang bisa juga menyelamatkan mereka bertiga dan juga menyelamatkan bayi Yesus. Pilihan yang tersulit dipilih oleh mereka bertiga supaya rahmat keselamatan masih bisa kita dengar dan rasakan sampai hari ini. Tentu ketika mereka kembali melalui jalan yang sama, kisah, cerita, atau mungkin bayi Yesus itu tidak pernah kita dengar sampai saat ini. Suster, brother, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Apa yang dialami oleh 3 orang Majus adalah gambaran dari persiaran kita di dunia ini. Perjalanan kita di dunia ini, persiaran kita adalah kita mencoba mencari Allah. Memahami siapakah Allah bagi diriku. Apa yang Allah kehendaki bagi hidupku. Tetapi kerap kali untuk sampai memahami Allah tidak mudah bagi kita. Karena kita memiliki konsep-konsep tentang Allah. Allah itu baik. Allah itu selalu mendengarkan doa kita, mengabulkan permohonan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada waktu bahwa ketika konsep-konsep itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kerap kali kita mandek atau bahkan meninggalkan Allah. Orang Majus melepaskan seluruh konsep tentang Allah, mencoba memulai dari nol untuk mencari Allah. Dan tentu pencarian akan Allah, memahami maksud Allah, bukan perkara yang mudah. Dan bahkan lagi kita juga diajak untuk setia dalam pencarian itu. Dan kita juga perlu mencari jalan lain. Kerap kali Allah menunjukkan jalan bagi kita yang dalam anggapan kita melelahkan, rumit, tidak jelas, dan segala macamnya.
tetapi jalan itu dipilih bagi kita, untuk kita, supaya kita selamat. Menemukan jalan lain. Dan kadang-kadang ini juga yang merubah konsep kita tentang Allah. Bahwa Allah dalam pikiran kita definisinya A, B, C, D, dan seterusnya. Atau kita punya rencana terhadap hidup kita A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi Allah bisa memberikan jalan lain yang berbeda dari jalan apa yang kita siapkan, apa yang kita pikirkan. Dan jalan yang disiapkan ini tentu perlu kita tanggapi dan tentu juga butuh hal-hal yang kita korbankan. Korbankan artinya tadi pikiran kita dan segala macam. Maka pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita semakin terbuka akan Allah yang menyapa kita, akan Allah yang menyentuh diri kita, dan biarlah Allah yang menggerakkan diri kita untuk sampai pada dirinya. Amin.